Halo everybody, pada video kali ini kami akan membahas apa itu segmentasi pasar. Segmentasi pasar atau market segmentation merupakan aktivitas membagi pasar ke dalam beberapa kelompok pembeli dengan karakteristik, kebutuhan, juga perilaku berbeda yang kemungkinan memiliki kebutuhan produk dan bauran pemasaran berbeda. Segmentasi pasar dimaksudkan untuk mengarahkan kegiatan pemasaran pada segmen yang dipilih atas dasar kebutuhan dan karakteristik serta perilaku. Adapun peran segmentasi pasar meliputi: yang pertama, memungkinkan untuk lebih fokus masuk ke pasar sesuai dengan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang kedua, mendapatkan input mengenai peta kompetisi dan posisi pasar. Yang ketiga, merupakan basis untuk mempersiapkan strategi marketing selanjutnya. Yang keempat, faktor kunci mengalahkan pesaing dengan memandang pasar dari sudut yang unik dan cara yang berbeda. Selanjutnya, adapun aspek penting lain dalam memetakan segmentasi pasar. Yang pertama, demografi. Yang kedua, psikologi. Dan yang ketiga, pasal relung. Dalam segmentasi pasar, ada tingkatan segmentasi pasar, yaitu yang pertama, pemasaran pasar, yaitu memproduksi secara massal, mendistribusikan secara massal, dan mempromosikan secara massal produk yang hampir sama dengan cara yang hampir sama kepada konsumen. Yang kedua, pemasaran segmen, memisahkan segmen-segmen yang membentuk suatu pasar dan mengadaptasi penawaran agar sesuai dengan kebutuhan satu atau lebih segmen tersebut. Yang ketiga, pemasaran relung, memfokuskan diri pada subsegmen atau relung pasar yang memiliki sejumlah ciri bawaan yang khas yang mungkin mencari kombinasi sejumlah manfaat yang khusus. Dan yang keempat, pemasaran mikro, praktek perancangan produk dan program pemasaran supaya sesuai benar dengan selera individu dan lokasi yang spesifik, yang meliputi pemasaran lokal dan pemasaran individual. Segmentasi pasar juga memiliki dasar-dasar penetapan segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi demografis yang meliputi jenis kelamin, usia, ukuran keluarga. Yang kedua, segmentasi sosioekonomi yang meliputi pendapatan, pendidikan, kelas sosial, dan etnis. Yang ketiga, segmentasi psikografis yang meliputi tingkah laku dan gaya hidup yang dianut. Yang keempat, segmentasi geografi yang meliputi kepadatan penduduk, iklim, standar area pasar, atau wilayah. Kemudian, bagaimana dengan segmentasi tingkah laku? Segmentasi tingkah laku mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Banyak pemasar meyakini bahwa variabel tingkah laku merupakan langkah pemula paling baik untuk membentuk segmen pasar. Salah satu bentuk segmentasi yang ampuh adalah mengelompokkan pembeli menurut manfaat yang mereka cari dari produk. Segmentasi manfaat membagi pasar menjadi kelompok menurut beragam manfaat berbeda yang dicari konsumen dari produk. Terus, kriteria segmentasi pasar seperti apa? Yang pertama, apakah segmen cukup besar atau tidak? Apakah ada daya belinya atau tidak? Apakah dapat dibedakan dengan segmen lain? Apakah sudah ada kompetitor? Apakah pasar dapat dijangkau dan cara menjangkaunya? Dan yang terakhir, apakah memiliki SDM yang memadai atau tidak? Contohnya, kriteria segmentasi demografis. Produsen susu formula yang membeda-bedakan produk berdasarkan usia, antara lain susu untuk usia di bawah 1 tahun, 1-3 tahun, dan di atas 3 tahun. Segmentasi pasar memiliki pola dan prosedur. Yang pertama, 3 pola yang berbeda dapat timbul, yaitu preferensi homogen, menunjukkan suatu pasar di mana semua pelanggan secara kasar memiliki preferensi yang sama. Kemudian, preferensi tersebar. Pada situasi lain yang sangat berbeda, preferensi pelanggan mungkin tersebar di seluruh ruangan, yang menunjukkan bahwa pelanggan sangat berbeda dalam preferensi mereka. Yang terakhir, preferensi terkelompok-kelompok. Pasar dapat menunjukkan kelompok-kelompok preferensi yang pisah-pisah yang disebut segmen pasar alami. Kemudian
Untuk prosedur segmentasi pasar terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap survei. Yang kedua, tahap analisis. Dan yang ketiga, tahap pembentukan. Berbicara mengenai segmentasi pasar, tentunya ada manfaat dari segmentasi pasar tersebut. Salah satu alasan perusahaan melakukan segmentasi adalah untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran yang telah disusun, serta lebih terarah dan sumber daya perusahaan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Banyaknya perusahaan yang melakukan segmentasi pasar atas dasar pengelompokan variabel tertentu. Segmentasi yang berorientasi pada peningkatan pemasaran akan memberikan keuntungan bagi pembisnis dan pelanggannya. Yang pertama, menyediakan keinginan dan kebutuhan pelanggan dengan baik. Kedua, untuk meningkatkan pendapatan. Akan sulit bagi produsen untuk menaikkan harga di seluruh pasar, kecuali produsen mengelompokkan segmen premium dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, peluang untuk tumbuh dengan segmentasi pasar. Selanjutnya, memilih strategi pencakupan pasar. Memilih strategi pencakupan pasar ini sangat perlu, karena banyak faktor harus dipertimbangkan ketika akan memilih pencakupan pasar. Strategi mana yang baik sangat tergantung pada sumber daya perusahaan. Jika sumber daya perusahaan terbatas, maka pemasaran terkonsentrasi lebih masuk akal. Pemilihan strategi terbaik juga tergantung keragaman produk. Untuk produk yang seragam, lebih cocok menggunakan strategi pemasaran tanpa pembedaan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memasuki suatu pasar adalah sebagai berikut. Pertama, menetapkan atribut-atribut yang dianggap penting. Yang kedua, menetapkan luas dan nilai dari berbagai macam segmen pasar. Yang ketiga, menetapkan bagaimana merek-merek yang ada itu berada di pasar. Yang keempat, mencari kesempatan pada segmen-segmen pasar yang belum terlayani atau belum cukup dilayani oleh mereka yang sudah ada. 5. Menetapkan hubungan antar segmen-segmen yang akan dilayani. Selanjutnya, pemilihan strategi target pasar. Adanya sifat-sifat khusus dari penjual, produk, atau pasar akan membatasi pemilihan strategi penetapan target pasar. Faktor-faktor yang membatasi tersebut. Yang pertama, terbatasnya sumber yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, homogenitas produk. Yang ketiga, tahap-tahap dalam siklus kehidupan produk. Yang keempat, homogenitas pasar. Dan yang terakhir, strategi para pesaing. Mengidentifikasi keunggulan bersaing. Konsumen pada umumnya memilih produk dan jasa yang memberikan nilai terbesar bagi mereka. Jika perusahaan dapat memposisikan dirinya sebagai pemberi nilai superior kepada sasaran terpilih dengan jalan menawarkan harga lebih rendah daripada pesaing atau dengan memberikan manfaat lebih besar karena harganya lebih tinggi, maka perusahaan itu memperoleh keunggulan bersaing. Bila perusahaan memposisikan produknya memberikan mutu dan servis terbaik, maka perusahaan harus menyampaikan mutu dan servis yang dijanjikan. Adapun cara spesifik yang dipakai perusahaan untuk membedakan tawaran dengan pesaing, yakni dengan membedakan tawaran sepanjang lini produk, servis, personel, dan citra perusahaan. Penetapan sasaran pasar. Segmentasi pasar menyikapi peluang pasar yang dihadapi perusahaan. Perusahaan sekarang harus mengevaluasi bermacam-macam segmen dan memutuskan berapa banyak dan pasar mana yang akan dijadikan sasaran. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus memperhatikan 3 faktor, yaitu ukuran dan pertumbuhan segmen, daya tarik struktural segmen, serta tujuan dan sumber daya perusahaan. Perusahaan dapat mempertimbangkan 4 pola pemilihan pasar sasaran sebagai berikut. Yang pertama, konsentrasi segmen tunggal. Dalam kasus yang paling sederhana, perusahaan memilih sebuah segmen tunggal. Volkswagen berkonsentrasi pada pasar mobil kecil dan penerbit Salemba 4 konsentrasi pada dasar pasar buku ekonomi dan bisnis. Yang kedua, spesialisasi selektif. Di sini perusahaan memilih sejumlah segmen, masing-masing menarik
dan cocok secara objektif berdasarkan tujuan dan sumber daya perusahaan. Yang ketiga, spesialisasi produk. Di sini perusahaan berkonsentrasi dalam membuat produk tertentu yang dijualnya pada beberapa segmen. Yang keempat, spesialisasi pasar. Di sini perusahaan berkonsentrasi dalam melayani banyak kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Goodbye.